Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the third group of sociolinguistics. We are from 5D, and we would like to discuss about our material, linguistic varieties and multilingual nations. And my name is Bunga Shalfalmira, and the rest of my friends will introduce themselves in the next slide. Okay. People across the world is bilingual, and perhaps some of them are multilingual. They attain a number of languages as they need them for several purposes in their daily interaction, such as in formal or informal activities. And with this kind of linguistic diversity, it is easy to understand the problems that facing the country at the national level, and to use some language for all occasion to communicate with other nation. It is important to look at the language status and the function of them. And sociolinguists said there are a number of ways of categorizing language according to their status and social functions. And in this material, there are four parts of the linguistic varieties, such as vernacular languages, standard languages, lingua franca, and pidgins and creoles. Start from the first part, vernacular language. In general, it refers to a language which hasn't been standardized, and until now it doesn't have its official status. There are many different ethnic and tribal languages spread across the globe, and it is used in different groups, and it is called vernacular language. And vernacular language is often used in informal situation or circumstances. For example of vernacular languages, Buang in Papua New Guinea, Pumbar in Vanuatu, and Hindustani in India. And there are many components of the meaning of the term vernacular. The first is the fact that vernacular is unstandardized variety, and the second is the way it is acquired, or for example, like in the home, as family might have a conversation in their own vernacular language. And the third, it is used in several circumstances and occasion. And for example, like in the countries such as USA, where English is the language of the dominant group, and Spanish in Chicano child's vernacular, but Spanish is an official language in Spain, Chile, and Uruguay. And Greek is also a vernacular language in Australia, but not in Greece, I mean. And yeah, we continue to the next slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Marsha Hikmi. Here I will explain about standard language. Standard language is the official language form. Such form of language are always actively modified at least to some degree. Standard language is the way of using language in formal and informal situations such as newspaper and public speech. Jadi
Bahasa standar adalah bentuk bahasa resmi. Bentuk bahasa semacam ini selalu dimodifikasi secara artifisial, setidaknya sampai taraf tertentu. Bahasa standar adalah cara penggunaan bahasa dalam situasi resmi dan formal, seperti di surat kabar dan pidato publik. Bahasa standar berkembang secara yang sama di banyak negara Eropa lainnya selama abad ke-15, 16, dan ke-17, di antaranya negara di Italia, Spanyol, Prancis, dan Rumunia. Then there is dialect. Dialect or variety of language spoken by a group of people who are in a certain area, not the standard language. A form of language used in a certain geographic area or by members of certain social class in a certain group, this by vocabulary, grammar, and pronunciation. Dialek berbagai bahasa yang dituturkan oleh sekelompok orang yang beberapa di daerah tertentu, bukan bahasa standar. Suatu bentuk bahasa yang digunakan di wilayah geografis tertentu atau oleh anggota kelas sosial tertentu. Dalam kelompok pekerjaan dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Jadi, dialek yang digunakan di area ini yang menjadi dasar dari apa yang sekarang kita anggap sebagai bahasa Inggris standar. Itu bergengsi karena penggunaannya di pengadilan. Itu berpengaruh karena digunakannya oleh kelas pedagang yang kuat secara ekonomi, orang-orang yang datang ke London dari provinsi-provinsi mengetahui hal ini dan sering mempelajarinya. Dan ini tentu saja membuat berguna. Semakin banyak orang yang menggunakannya, sangat mudah untuk melihat bagaimana kode seperti itu akan dengan cepat mengembangkan fungsi formal dalam konteks administrasi dan pemerintahan. The characteristic of dialect: 1. Regional variety in standard form. 2. Dialect pronunciation is unique. 3. The maximum times to use a dialect is influenced by the socio-cultural aspect or natural or urban areas. 4. Dialect can vary from region to region. 5. A language can have more than one dialect. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Agus Nasari and I would like to explain about the next slide about lingua franca. And here I will explain about definition. So, lingua franca is a loan word that comes from Italian. Lingua or in English, language is the same as the language in Indonesian, while franca in Indonesian as well. Lingua franca is a linguistic term which means language of instruction or language of association in a place where there are speakers of different language. Jadi lingua franca ini adalah pinjaman dari bahasa Itali yang berarti bahasa pengantar, atau lingua sendiri itu dalam bahasa Inggris artinya bahasa language, kemudian kalau di bahasa Indonesia itu bahasa. Jadi intinya adalah lingua franca ini adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, mungkin seperti itu. Bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat bentuk bahasa yang berbeda. Kemudian the next slide, second slide is still about definition. Language franca is language used by a nation or even the whole world as a language of speakers or social language. Lingua franca facilitates communication between nations or tribes with different language. In a sense, the lingua franca is a language that connects between nations or ethnic groups or even people with different languages can communicate with each other. So
The second slide is talking about lingua franca bisa digunakan oleh lingua franca adalah bahasa yang digunakan oleh suatu bangsa bahkan di seluruh dunia sebagai bahasa penutur atau bahasa sosial. Kemudian lingua franca memfasilitasi komunikasi antara bangsa atau suku dengan bahasa yang berbeda. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jadi lingua franca ini adalah bahasa pengantar antara dua orang yang mungkin berbeda bahasa atau bahkan berbeda bangsa atau berbeda suku dan sebagainya. Kemudian next slide, I have an example here and you can read. It is about ini adalah cerita tentang inti dari cerita ini adalah ada seorang di tahun 1960 ada seorang biarawati, dia sedang melakukan dia dikirim ke Roma untuk pertemuan antara biarawati dari berbagai negara. Kemudian dia ini tidak bisa berbahasa Itali, tapi kemudian someday dia mengalami musibah, yaitu dia kehilangan dompet. Kemudian dia menjelaskan kepada polisi, tetapi dia tidak bisa berbahasa Itali dan polisinya tersebut menjadi tidak paham gitu apa yang dijelaskan oleh biarawati tersebut. Kemudian datang seorang pendeta yang mendengar perbincangan tersebut untuk menyelamatkan si biarawati tersebut. Mereka mencoba menemukan bahasa yang mereka kuasai. Kemudian ternyata si pendeta tersebut bisa berbahasa Latin, dan ternyata biarawati tersebut juga bisa berbahasa Latin. Nah, kemudian disinilah poinnya. Jadi Latin ini sebagai lingua franca antara pendeta dan juga biarawati. Nah, kemudian pendeta tersebut membantu biarawati tersebut dengan menerjemahkan yang dibicarakan, penjelasan dari biarawati tersebut kepada polisi dengan berbahasa Roma, seperti itu. Kemudian ada sedikit juga informasi bahwa lingua franca ini sangat berperan penting di dalam pertemuan internasional seperti persidangan PBB. Seperti itu, biasanya bahasa yang digunakan atau lingua francanya itu adalah bahasa Inggris. Thank you for attention, and maybe we have to move to next slide. My name is Farhan Juri from group 3. I will explain about pigeons. Most people have a predictable reaction to pigeon language. They find them amusing. If you read a children's story in a variety of pidgin English, it is easy to understand why. It sounds a lot like a baby talk. Yet, pidgin and Creole are real language, not a baby talk. They are used for serious purpose, and each has a describable and distinctive linguistic structure. Okay, next slide. Why do pidgin develop? Pidgin is a language which has no native speaker. Pidgin develop as a means of communication between people who do not have a common language. So, pidgin is no one native language. Pidgin seem particularly likely to arise when two groups with different language are communicating in a situation where there is also a third dominant language. Initially, then, pidgin developed with a narrow range of function that who use them speak other language. So, the pidgin is addition to the linguistic repertoire used for a specific purpose, such as trade or perhaps administration.
Okay, next slide. What kind of linguistic structure does Pidgin language have? Pidgin language are created from the combined effort of people who speak different language. All language involved may contribute to the sound, the vocabulary, and the grammatical feature, but to different extent, and some additional features may emerge which are unique to the new variety. Nevertheless, it has been found that when one group speaks as a prestigious world language and the other group local vernacular, the prestige language tend to supply more of the vocabulary, while vernacular language have more influence of the grammar of the developing Pidgin. Okay, next slide. Because Pidgin developed to serve a very narrow range of function in a very restricted set of domain, they tend to have a simplified structure and small vocabulary compared with fully developed language. Pacific Pidgin language have only 5 vowels. For example, A, E, I, O, U, compared to around 20 in most varieties of English. Next slide. Pidgin language has a 3 identifying characteristics. One, it is used in restricted domain and function. 2, it has a simplified structure or compared to the short language. The 3, it generally has low prestige and attract negative attitude, especially from outsiders. Next slide. Pidgin often have a short life. If they develop for a restricted function, they disappear when the function disappears. Trading Pidgin usually disappear when trade between the group dies out. Alternatively, if trade grows, then more contact will generally lead to at least one side learning the other language, and so the need for the Pidgin disappear. In some cases, however, Pidgin go on to develop into fully fledged language or Creole. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Azizatul Ulia. Saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Farhan, mengenai Creole. Jadi Creole ini masih berhubungan dengan Pidgin. Seperti yang sudah dijelaskan Farhan, bahwa Pidgin merupakan bahasa yang tidak memiliki penutur asli. Biasanya Pidgin ini digunakan dalam perdagangan atau administrasi, yang dimana Pidgin ini digunakan sebagai alat komunikasi orang-orang yang tidak memiliki kesamaan bahasa. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau Pidgin itu sebagai komunikasi antara dua orang yang tidak memiliki kesamaan dalam bahasa, dan kebanyakan dalam perdagangan dan administrasi. Jika Pidgin sudah tidak dibutuhkan, maka Pidgin akan hilang. Tapi di beberapa kasus, Pidgin berkembang dan menjadi Creole. Creole adalah Pidgin yang memperoleh penutur asli. Jadi Pidgin digunakan dalam kehidupan sehari-hari, diajarkan kepada anak-anak, sehingga Pidgin ini menjadi Creole atau bahasa pertama mereka. Creole adalah Pidgin yang sudah telah memperoleh penutur asli, yang mana Pidgin ini diajarkan kepada anak-anak sebagai bahasa pertama mereka dan digunakan dalam berbagai domain atau kehidupan mereka. Banyak bahasa yang sebenarnya disebut Pidgin, padahal sebenarnya itu sudah menjadi Creole sekarang ya. Dan ada beberapa contohnya seperti Tok Pisin yang digunakan di Papua Nugini, dan juga Haiti in
di Paris. Tok Pisin adalah sebuah Kriol yang telah dipelajari sebagai bahasa pertama oleh banyak penutur. Dan Tok Pisin telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan linguistik mereka. Kriol juga berbeda dengan Pidgin dalam berbagai struktur, fungsi, dan dalam beberapa kasus dalam sikap mengekspresikannya. Kriol juga mengembangkan isyarat sistematis seperti bentuk kata kerja, imbuhan dalam suatu kata, dan infleksi juga. Pengembangan sistematis itu seperti yang ada di contoh berikut ini, yang mana kata baimbai disingkat menjadi bambai or bai atau bai, yang mana mengalami shorten, perpendekan karena mereka adverb, dan juga seperti contoh yang bagian E, bahwasanya itu menunjukkan verb, kata kerja, yaitu future tense. Lalu ini ada contoh lagi dari Tok Pisin forms, yang mana sebagian verbnya itu dari pronunciation dari English itu sendiri ya, yang entah mengalami shorten atau menjadi lebih panjang sedikit dari bahasa yang mempengaruhinya, yaitu bahasa Inggris. Pada akhirnya, Pidgin juga memiliki manfaat yang sama seperti lingua franca sebagai bahasa pengantar, yang mana kalau Pidgin ini digunakan dalam dalam kehidupan sehari-hari, di pasar, di gereja, di kantor, yang secara ekstensif di siang dan malam hari, maka sangat berkemungkinan untuk menjadi Kriol atau menjadi bahasa yang memiliki penutur asli. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.